Baik, sebelumnya dengarkan Ibu pengabsen. Ada Adinda Setia, Afwan, Devi, Diana, Rifani Mega, Fadila Andini, Febrianita, Hanifah, Tida, Imam, Tinda Lestari, Gloria, Sajib Hafiz, Fatur, Emrasi Dafa, Melsi, Miftahul Ikram, Muktia, Vicky, Alfa, Rafli, Revi, Renden, Rizky Tiarman, Rizky Bella, Sakia Ramadhani, Sari, Sawir, Bayi Ananda, Vicky Fernanda ini emang gak ada Baik, untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang dilatasi. Nah, sebelum masuk ke dilatasi, ada nggak yang tahu apa itu dilatasi? Oke, sedikit pertanyaan Ibu. Pernah nggak kalian berfoto? Pernah. Nah, berfoto ini merupakan salah satu bagian dari dilatasi. Selanjutnya, apakah kalian pernah memakai mikroskop? Pernah. Nah, untuk membahas lebih dalam dilatasi, kita lanjut dulu. Pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang rotasi. Siapa yang masih ingat rumus dari rotasi itu apa? Nggak ingat, Bu. X aksen di aksen. Di mana theta itu merupakan sudutnya. Oke, untuk sebelum melanjutkan pembelajaran dilatasi ini berguna dalam ilmu arsitek. Contohnya seperti miniatur. Contohnya miniatur pesawat. Miniatur pesawat. Dilatasi ini merupakan perkalian. Dilatasi atau nama lainnya adalah perkalian. Miniatur pesawat itu kan merupakan gambaran kecil dari pesawat
orientasi, sifat-sifatnya, dan faktornya. Kemudian melalui LKPD nanti yang Ibu berikan, peserta didik mampu menyelesaikan masalah tentang dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K dan dengan pusat A, B dengan faktor skala K. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, silakan duduk berkelompok, kelompoknya yang kemarin, tapi disusun. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cuma lihat LKPD yang sudah Ibu berikan. Sudah. Di kegiatan pertama itu tentang video. Nah, sekarang perhatikan dulu video yang ditampilkan. Ya. Oh, mana pendeset? Orang Jepang. Itu corona. Wala, Cosme Doraemon. Oh, pagi besok kok izin awal. Bagaimana? Jadi superhero nggak? Tapi Ayoset menjadi besar karena server pembesar yang dimiliki oleh CDB. Nah, server pembesar ini juga pernah dipakai untuk memperbesar pizza yang dia miliki. Dan dari situ, Didu belajar mengenai konsep dilatasi. Jadi nih, beberapa waktu yang lalu, Didu menggunakan senter pembesarnya untuk memperbesar pizza terakhir yang dia miliki, sehingga ukurannya menjadi 3 kali lipat dari itu. Nah, kita anggap pusat senter ini sebagai titik O, titik pusat perbesarannya. Dan pizza kita misalkan segitiga dengan titik ujungnya titik A, B, C. Serta hasil dari pizza yang membesar adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Pizza membesar 3 kali lipat. Itu artinya ruas garis OA dikalikan 3 menghasilkan OA aksen. Atau bisa dikatakan OA aksen dihasilkan dari 3 kali kelipatan ruas garis OA. Begitu juga dengan OB aksen dan OT aksen. Masing-masing merupakan hasil dari 3 kali kelipatan ruas garis OB dan OC. Atau dengan pengertian lain, perbandingan jarak OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB sama dengan OC aksen per OC sama dengan 3. Dalam hal ini, perbandingan ruas garis titik pusat ke titik bayangan dengan ruas garis titik pusat ke titik asal disebut sebagai faktor skala. Nah, dari situ, Didu belajar mengenai konsep dilatasi yang pembesaran. Ya adik-adik, dilatasi itu bukan hanya tentang memperbesar suatu bangun. Tapi juga memperkecil suatu bangun. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Tipe ini. Misalkan terdapat sosok Jin yang harus memperkecil dirinya untuk kembali masuk ke lampu ajaibnya. Lampu ajaib akan memperkecil objek menjadi 1/3 kali bentuk semula. Kita anggap ujung lampu ajaib sebagai titik O yang merupakan titik pusat pengecilan. Berikutnya, kita berikan
beberapa titik pada objek sebagai titik A, B, dan C. Panjang ruas garis OA aksen merupakan 1/3 bagian dari panjang ruas garis OA, atau OA merupakan 3 kali kelipatan ruas garis OA aksen. Begitupun juga dengan panjang ruas garis OB aksen dan OC aksen. Masing-masing panjangnya 1/3 bagian dari ruas garis OB dan OC. Atau dengan pengertian lain, perbandingan OA aksen per OA sama dengan OB aksen per OB sama dengan OC aksen per OC sama dengan 1/3. Bisa disebut juga faktor skalanya adalah 1/3. Oke, dari video yang tadi ditampilkan, coba jawab kegiatan pertama. Dijawab di Yang bagian kegiatan 3 angkanya jadi kan skala 2 jadi 2 itu tetap X-nya berarti tetapkan karena bisa menggaris lanjutkan langsung itu benar tak bicara awak ketua ya coba selesaikan LKPD-nya. Kalau ada yang dilakukan boleh ditanyakan lagi nanti sama ibu. Untuk yang maju ke depan nanti ibu Aca orangnya silakan diusahakan semua temannya itu paham. Yang belum paham boleh ditanyakan sama temannya, sama ibu juga boleh. Sudah. Selanjutnya kita presentasi hasil diskusinya ke depan. Ya, Bu. Kegiatan pertama, persilakan kepada kelompok 4 untuk maju ke depan. Oh, ibu yang pilih. Elsie. Cari tuh. Kenapa
Pasti masak ini begitu di atas. Makasih. Dari video yang telah disampaikan, jelaskan yang Anda pahami dan sampaikan redaksi. Jelasnya adalah yang lain, tolong dulu diperhatikan temannya yang maju ke depan. Ya, Dengarkan dengan baik. Dilatasi adalah perbedaan antara perbedaan suatu benda sesuai dengan faktor skalanya. Dua apa itu yang dimaksud dengan faktor skala? Perbandingan ukuran dan perbesaran. Penampakan yang digambarkan dalam peta dengan penampakan aslinya. Tiga apa yang dimaksud menentukan faktor dilatasi, yaitu titik pusat dan faktor skalanya. Baik, dari penjelasan temannya yang tadi, ada nggak yang diragukan? Ada. Coba, siapa yang mau bertanya? Nah, Rizky, silakan Rizky dulu. Coba, apa yang masih ragu? Ada yang mau ditanyakan tadi Rizky? Katanya ada. Nah, yang mana dulu? Silakan. Jelaskan lebih jelas lagi tentang faktor skala. Faktor skala. Bagaimana kelompok 4? Bisa nggak menjawab pertanyaan dari Imam? Langsung menyerah? Bisa? Coba langsung aja nanti. Messi Argentina. Jelaskan lebih jelas lagi tentang faktor skala. Faktor skala adalah perbandingan ukuran atau besarnya penampakan yang digambarkan dalam peta dengan penampakan aslinya. Misalnya, kita memfoto suatu bangunan dan aslinya bangunan itu besar dan hasil foto kita kecil. Itulah yang disebut dengan faktor skala. Skala, terima kasih, saya sudah paham tentang faktor skala. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Sedikit menjelaskan tentang faktor skala. Faktor skala itu adalah faktor yang suatu objek itu diperkecil atau diperbesar. Maksudnya contoh dari itu, contohnya jika faktor skalanya 3, berarti objeknya itu dikali 3. Makanya dilatasi itu merupakan perkalian. Jika pamannya objeknya sebesar ini, kemudian kalau faktor skalanya 3 berarti 3 kali besar dari ini. Nah, misalkan aja seperti ini. Kalau faktor skalanya 1/2 berarti setengah dari ini diperkecil. Itu maksud dari faktor skala. Oke, untuk kegiatan kedua, dipersilakan untuk kelompok 2. Silakan untuk Fauzia menjelaskan. Kamu ada punya mana? Tapi saya mengaku ya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kegiatan 2. Yang
titik ABC titik objek A 2,2 titik objek B 5,2 titik objek C 5 sampai 4. Setelah digambarkan Apa tadi soal cairan tadi? gambar yang pertama yaitu skala 2, dan gambar yang objeknya gambar yang ketiga, gambar yang ketiga skala 1/2, dan gambar keempat skala 2. Maka dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan jika skala lebih besar dari 1, maka bangun yang dihasilkan akan diperbesar. Jika skala kecil dari 1, kecil dari 0, maka bangun yang dihasilkan akan diperkecil. Jika skala kecil dari 0, kecil dari 1, maka bangun yang dihasilkan akan lebih besar dan berbalik. Jika skala lebih kecil dari 1, maka bangun yang dihasilkan akan lebih kecil dan berbalik. Itulah hasil diskusi kami. Baik, dari penjelasan kelompok 2. Dari penjelasan kelompok 2. Ada nggak yang masih bingung, yang belum paham? Boleh ditanyakan. Udah paham semua? Kalau udah paham, kita lanjut ke kelompok 3. Coba jelaskan untuk masih kegiatan 2, yaitu segitiga yang selanjutnya. Bella, silakan Bella maju depan. Ayo, nanti kalau masih bingung ini dibantu. Perwakilan dari kelompok 3, kami akan membacakan materi tentang kegiatan 9, yaitu titik B, D, F. Belakangnya seperti ini. Titik difaktorkan ke faktor skala 2 dihasilkan min 10,4. Faktor skala 1/2 dihasilkan min 5/2,1. Faktor skala 2 10,4. Kesimpulan berdasarkan kegiatan tersebut, jika faktor skala besar dari 1, maka bangunan yang dihasilkan akan lebih besar. Jika 0, faktor skala lebih kecil dari 1, maka bangunan yang dihasilkan lebih kecil. Jika min 1, faktor skala besar lebih kecil dari 0, maka bangunan yang dihasilkan akan diperbesar dan terbalik. Jika faktor skala besar kecil min 1, maka bangunan yang dihasilkan adalah diperkecil dan terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada penjelasan di kelompok tadi mengenai kegiatan 2. Sudah paham tentang faktor skala? Tidak. Ada yang belum? Belum. Mendapatkan gambarnya gimana, Bu? Proses penggambaran atau rumus-rumus untuk membuat gambar. Perhatikan lagi harga PD-nya. Proses mengamalkannya seperti biasa di KTCT, koordinat kartesius. Kalau titiknya 2,2 berarti X-nya 2, Y-nya 2. Titiknya di sini. Akhirnya akan menghasilkan segitiga.
Kira-kira kalau digambarkan semua titik sesuai yang di OKPD akan menghasilkan seperti ini. Maka dari gambar ini dapat kita simpulkan jika faktor skalanya besar dari 1, ini kan faktor skalanya tadi 2, maka objeknya akan diperbesar 2 kali lipat. Selanjutnya jika faktor skalanya kecil dari 1 dan besar dari 0, berarti antara 0 dan 1 itu termasuk kepada yang pecahan seperti 1/2, 1/3, 1/5. Yang pecahan berarti objeknya itu diperkecil, tapi bentuknya masih sama. Dan jika faktor skalanya kecil dari 0, maka jika faktor skalanya negatif, maka gambarnya akan terbalik. Dan jika negatif tergantung kepada faktor skalanya. Jika faktor skalanya antara negatif 1 dengan 0, maka dia diperkecil dan terbalik. Sedangkan jika negatifnya besar dari negatif 1, maka gambarnya akan diperbesar dan terbalik. Bagaimana? Paham dengan penjelasan Ibu? Baik, kita lanjut ke kegiatan ketiga. Dipersilakan kelompok Rizky lah dulu untuk kegiatan ketiga. Coba jelaskan yang bagian asal ya. Perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kegiatan 3 bagian A. Nah, rumusnya adalah A, X, Y, O, K, A aksen berarti KX, KY. Nah, kita soalnya adalah min 1,3. Berarti skalanya adalah min 2. Berarti min 2 dikali min 1 yang dapatkan A. Berarti skala kali A. Nah, berarti min 2 dikali min 1. Nah, selanjutnya min 2 dikali 3. Berarti skala dikali B. Berarti kita dapat simpulkan berarti adalah skala dikali A, skala dan juga skala dikali B. Kita dapat berarti A aksen min 2 dikali min 1 hasilnya 2. Dan min 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi A aksen adalah 2,6. Sekian, terima kasih. Oh iya. Min 6. Oke, terima kasih kepada Rizky yang telah melapor. Dari penjelasan Rizky tadi, paham nggak? Belum paham. Kalau bagian mana yang belum paham? Min 2. Dari mana dapat min 2? Skala. Selesai dulu bertanya, tunggu dulu kelompoknya. Selesai dulu bertanya, jangan dijawab. Tunggu dulu. Sekian. Dulu sekian. Apa tadi pertanyaannya Rizky? Belum paham kok sampai menjelaskan. Nah, coba kelompok 6 bisa nggak menjawab? Bisa. Lebih jelas. Bisa. Sama. Tentang mana yang belum mengerti? Tentangnya min 2 sampai min 1. Nah, min 2 adalah skala. Min 2 itu kita ambil dari soal, yaitu skala min 2. Kalau misalnya dapat min 1, itu min 1 dari perpindahan min 1,3. Karena dikalikan skala dikali A contohnya tadi, jadi min 2 dikali min 1 dan min 2 dikali 3. Itu makanya kita dapatkan A aksen 2,6. Bagaimana Rizky? Paham dengan penjelasan? Paham kok. Nah, sedikit Ibu perjelas.
Yaitu kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan kuis. Merumuskan kita lagi semula. Semua telah selesai mengerjakan kuis. Ya, Bu. Untuk tugas selanjutnya itu dilihat buku halaman 163 yang ganjil kerjakan di rumah. Bu, kami sangat semangat mengerjakan, Bu. Untuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak semua senang dengan pembelajaran? Apakah LKPD-nya mendukung kalian memahami pembelajaran hari ini? Baik, alhamdulillah kalau sangat mendukung. Dipersilakan untuk ketua kelasnya menyiapkan kelasnya karena waktu kita juga sangat. Seluruhnya siap gerak. Sabaran. Hormat.